menghentikan genosida dan mengantarkan bantuan kemanusiaan, dan yang terakhir kembali memerdekakan Palestina. Yang anak-anak hampir semuanya kanker. Oh, kanker. Kita memenuhi kebutuhan hidup dasar karena memang mereka dikeluarkan dari Gaza dalam kondisi memprihatinkan. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Keberangkatan kami yang seharusnya 10 September 2020 ini diundur karena beberapa kendala. Saat ini memang kondisi terkini di Pelabuhan Sidi Bau saat ini hujan. Itulah yang membuat otoritas keamanan pelabuhan tidak mengizinkan kapal untuk berlayar. Perlu dipahami bahwa sekali lagi kita tidak mundur, kita tidak misi ini tidak batal. Kita akan terus mensupport sampai misi ini sukses. Malam ini, suasana haru terasa di sudut Pelabuhan Sidi Bau Said, Tunisia. Dengan pelepasan sederhana, relawan Global Sumut Flotilla mulai berlayar menuju Gaza, termasuk Wanda Hamidah. I just want to say, Indonesia, we're sailing to Gaza. And we are here to break the silence in Indonesia and in the world. We all have to come back to Palestine until Palestine is free. Inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelumnya pada sore hari, Wanda Hamidah, salah seorang relawan Global Sumut Flotilla, dipastikan tetap bisa berangkat berlayar menuju Gaza. Aku merasa bahagia, aku merasa bangga masuk berlayar ke Gaza. Alhamdulillah, insya Allah siap lahir batin, dan mohon doa dan dukungan untuk seluruh rakyat Indonesia, juga pemerintahan Indonesia, to keep on eye untuk terus memantau dan mengawasi Global Sumut Flotilla. Whatever happen to us, to the participant, please awasi perjalanan ini. Dan yang paling penting adalah bukan mengenai saya, bukan mengenai Global Sumut Flotilla, tapi bagaimana cara kita dan kontribusi kita dalam menghentikan genosida dan mengantarkan bantuan kemanusiaan, dan yang terakhir kembali memerdekakan Palestina. Kapal-kapal ini akan membawa Wanda dan para relawan menembus blokade Israel. Ukurannya kecil, tapi misi yang dibawanya besar. Pesan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kapal kemanusiaan dari Tunisia, Italia, dan Yunani nantinya akan bertemu di perairan internasional sebelum bersama-sama menembus blokade Israel untuk menuju Gaza. Bukan perjalanan mudah menjalankan misi kemanusiaan ini. Mengarungi Laut Mediterania dengan kapal yang relatif tidak besar, belum lagi ancaman pengadangan pihak Israel yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, membayangi pelayaran ini. Kali ini hambatan muncul karena kapal Kaisar yang membawa relawan Indonesia mengalami kerusakan. Kapal pun terpaksa harus berputar arah dan menepi di pelabuhan di selatan Pulau Sisilia, Italia untuk diperbaiki. Kami terpaksa melakukan pendaratan, atau kami terpaksa berlabuh di Kiblia karena kendala pada kapal dan kendala pada bahan bakar yang terjatuh dari kapal.
Semalam kami bermalam di Kiblia dan setelah dapat mengatasi kendala yang terjadi pada kapal, mengisi bahan bakar dan juga mengganti kapten kami yang berada di kapal Kaiser. Sampai saat ini kami belum tahu apakah kami akan melakukan atau berlabuh di suatu pelabuhan sebelum sampai di Gaza. Selain Wanda Hamidah, ada satu lagi relawan Indonesia yang ikut berlayar dan bergabung bersama kapal global Sumut Flotilla. Ialah Muhammad Fatur yang berlayar menggunakan kapal Kamer berbendera Tunisia. Mereka akan bergabung bersama ratusan relawan global Sumut Flotilla di Laut Mediterania membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Setelah 2 hari kami melakukan pelayaran dari pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Sekarang kami sedang berada di perairan Italia. Selama kurang lebih 2 hari berlayar, kondisi laut dari Tunisia sampai dengan saat ini memasuki Laut Italia itu cukup aman, tidak ada hujan ataupun angin berlebihan. Namun ada beberapa saat ombak menabrak ke kapal dengan cukup kuat yang mengakibatkan air masuk ke dalam beberapa bagian kapal. Namun hal tersebut tidak menurunkan semangat kami untuk bisa bersama-sama ikut dalam konvoi Global Sumut Flotilla. Misi ini kita khususkan untuk membuka blokade Gaza agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke dalam Gaza, Palestina. Kami mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Indonesia agar bisa mendukung keberhasilan misi ini dan blokade Gaza dapat dibuka untuk kita menyampaikan bantuan kemanusiaan ke bumi Palestina. Sementara itu di Gaza, kondisi semakin kacau dan memprihatinkan. Meski dihujani kritik dan kecaman, Israel tidak menyurutkan serangan ke jalur Gaza Palestina. Bahkan militer Israel menyatakan telah memasuki babak utama dalam operasi mereka, yakni serbuan darat. Serbuan darat Israel ke Gaza didukung kekuatan udara dengan menembakkan rudal dan roket. Ini mengakibatkan sedikitnya 17 nyawa melayang, termasuk wanita dan anak-anak. Warga Gaza yang terluka memadati rumah sakit Al-Shifa. Banyaknya korban luka dan meninggal membuat pelayanan rumah sakit tidak maksimal. Sejumlah pasien dirawat di lantai koridor atau selasar, sementara persediaan obat-obatan terus menipis. WHO menyatakan hampir setengah pelayanan kesehatan di jalur Gaza lumpuh. Serbuan darat Zionis ke Gaza dibarengi oleh aliran besar pengungsi yang tidak lain warga Palestina. Sebagian memanfaatkan berbagai macam kendaraan, tapi tidak sedikit yang terpaksa harus berjalan kaki. PBB mencatat hampir 48.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka selama serbuan 2 hari terakhir. Hingga Rabu, diperkirakan sekitar 800.000 pengungsi berkumpul di kawasan Al-Mawasi, sebelah selatan Gaza. Genosida oleh Israel sejauh ini telah menewaskan nyaris 65.000 orang. Sebagian warga Gaza memang telah berhasil mengungsi ke beberapa negara, salah satunya Yordania. Kami bersama relawan Rumah Zakat berkesempatan menemui para pengungsi Gaza di Yordania. Kota aman setidaknya memang menjadi tempat yang aman untuk menetap sementara setelah wilayah Gaza semakin hancur akibat serangan tentara Israel. Tapi di sini mereka juga tetap butuh bantuan makanan dan medis. Untuk itulah kami di sini memberikan bantuan yang telah terkumpul dari warga Indonesia. Di sini kami bertemu Maria, anak 11 tahun asal Gaza yang menjadi korban serangan Israel. Belum 1 bulan ia di sini. Serangan Zionis membuat Maria kini yatim piatu. Dalam kondisi penuh luka, saat itu Maria dibawa oleh pamannya, Muhammad, mengungsi ke Aman dengan harapan mendapat bantuan medis.
Tubuhnya yang masih kecil sempat tertimbun reruntuhan rumahnya yang hancur akibat serangan Israel. Selama 4 jam, Maria menahan sakit tertimpa reruntuhan sebelum akhirnya berhasil diselamatkan. عشان إن شاء الله بدي أرجع أشوف يعني هاني يعني مبسوطين فيكم وإن شاء الله هرجع أشوف يعني. في مساء يوم 9/6/2025 تم استهداف البيت اللي كانت نازحة فيه عائلة ماريا. طبعا لما احنا وصلنا البيت وقدرنا نوصله من الكواد كابتر لأنها كانت تطوح على المنطقة يعني. بعد ما هدي الأمور ورجعنا على البيت عرفنا إنه بيت اللي كانت نازحة فيه ماريا. سمعنا صوت ماريا بتصرخ من تحت الردم، طلعوني طلعوني أنا هون. طبعا هي تقريبا كانت الشخص الوحيد اللي بيقدر يحكي تحت الردم، لأنه كانوا هم من 11 نفر هي تنتين اللي عايشات، ماريا وأختها أنسام. يعني أختها أنسام لقيناها في أنفاسها الأخيرة، كانت يعني شوية لو تأخرنا كمان شوية كانت تحتضر يعني. قدر الله إنه نوصل في الوقت المناسب على أساس نطلعهم. طبعا كانت ماريا تحت الردم، فوقها سقف البيت البطون، فما قدرنا إنه نرفعه أو نحركه لأنه ما في إمكانيات، فاضطرينا إنه نفتح فيه فتحة بالمطرقة أو بشاكوش أساس نطلعها، والحمد لله تمكنا إن نطلعها ونوديها على المستشفى. Maria rencananya akan menjalani operasi yang kesekian kalinya di Rumah Sakit King Hussein Cancer Center, Kota Aman. Serangan Israel ke wilayah Gaza yang belum berhenti membuat banyak warga Gaza memilih mengungsi hingga ke Yordania. Tapi hingga kini belum ada data resmi berapa banyak warga Gaza yang mengungsi di sini. Kami meneruskan misi dengan mendatangi lagi sejumlah kamp pengungsi Gaza di Aman. Kali ini adalah kamp Jova. Di sini anak-anak Palestina bisa bergembira. Mereka bermain bersama teman sebaya tanpa harus mendengar desingan roket dan peluru tentara Zionis. Anak-anak ini sebagian masih harus melakukan rawat jalan di rumah sakit akibat luka dan cedera yang mereka alami. مبسوطة. نعم. كثير مبسوطة. كلمة الشكر لشعب أندونيسي. جزاك الله خير. شكرا لكم. حياكم الله. يلا باي. Kamp Jova adalah perluasan dari Kamp Wahidat yang dihuni 120.000 warga Palestina yang datang ke Yordania sejak puluhan tahun lalu. Tim relawan memberikan bantuan makanan dan uang tunai kepada anak-anak Gaza korban serangan Israel pasca 7 Oktober 2023 yang berasal dari donasi masyarakat Indonesia. Yang anak-anak semuanya, hampir semuanya kanker. Oh, kanker. Langkah-langkah apa nih yang teman-teman relawan akan lakukan? Nah, ini kalau di penampungan ini kita memenuhi kebutuhan hidup dasar karena memang mereka dikeluarkan dari Gaza dalam kondisi memprihatinkan ya, hanya baju atau kaos yang mereka gunakan. Jadi direspon oleh Rumah Zakat berupa pemberian dana itu bisa digunakan untuk membeli pakaian, membeli makanan, minuman, ya pokoknya kebutuhan hidup dasar yang mereka butuhkan. Di sudut Kota Aman bagian selatan, kami juga menemui Linda, warga Khan Yunis, Gaza. Di rumah sewaan yang dibiayai oleh masyarakat Indonesia ini, Linda hidup lebih baik dibanding saat masih berada di pengungsian di Gaza. Rumah Linda dibom tentara Israel dan peristiwa itu hampir menewaskan anaknya. Kepada kami, Linda mengungkap kisahnya. جوزي تصاوب شعر في العمود الفقري وسلف تصاوب في رجله وولاد تصاوبوا ويعني مكفئينها لما طاحت علينا الدار شعور بأزمة نفسية. يعني ربنا كتب لنا عمر جديد، ربنا من فوق كتب لنا عمر جديد والحمد لله والشكر لك يا رب. في يعني استشهدت العائلة نصها استشهدت. يعني الموت الحديثة يعني بعد يعني 7 أكتوبر ولا
أثناء الحرب أثناء الحرب بعد 3 شهور من الحرب. انتوا بدو يعني ترجع كمان الى الغزه ولا كيف؟ والله احنا بدنا نرجع، مش بدناش نرجع، بس انت شايف الوضع، لا في بيت ولا في مدارس ولا في صحة ولا في تعليم. طب هذول الأطفال ايش ذنبهم ما يتعلموش؟ ايش ذنبهم ما يتعالجوش؟ وين اروح في حالي؟ حنرجع لقلة الأكل، حنرجع للمجاعة، فيش بيوت، فيش يعني حنرجع للمأساة من أول وجديد. Hingga kini ada sekitar jutaan warga Palestina mengungsi di Yordania. Mereka menempati kurang lebih 13 kamp pengungsian. Keprihatinan atas apa yang terjadi di Gaza membuat mata dunia terbuka. Satu persatu sejumlah negara mengakui negara Palestina dan mendesak agar Israel menghentikan kekerasan di Gaza. To revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. Today I'm pleased to be here with Minister Wong to announce that effective today, Sunday the 21st of September 2025, the Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Indonesia yang sejak lama memiliki sikap dalam konflik Israel-Palestina kembali bersuara lantang. Dalam pidatonya di sidang umum PBB di New York, Presiden Prabowo Subianto tegas menyatakan dukungan dan perhatiannya untuk warga Palestina. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Jadi kita mau olahraga dulu bareng anak-anak Gaza. Hey, take photo, take video.